Tim pengacara Tom Lembong walkout saat sidang karena saksi Menko Jokowi tak pernah hadir dalam sidang dan anehnya kesaksiannya akan dibacakan jaksa. Padahal jaksa bisa jemput paksa saksi jika sudah 6 kali mangkir. Apakah mantan Menko Jokowi ini dilindungi Jokowi sehingga bebas mangkir dengan alasan acara keluarga sebanyak 6 kali? Dari surat tersebut, saksi ada acara keluarga di Jawa Tengah. Di surat-surat sebelumnya pun saksi sedang berada dalam luar negeri. Itulah halangannya. Silakan nanti kita tetap kembalikan ke masing-masing untuk menilai ya. Silakan di waktu yang lain aja hadirnya. Kan banyak waktu kita. Izin ya. Majelis begini ya. Ya, tenang dulu ya. Itulah tadi dari awal kami sampaikan, untuk saksi yang dibacakan masing-masing punya hak untuk menyampaikan, menilai ketidakhadiran saksi tersebut, kemudian keterangannya dibacakan. Silakan. Dibandingkan dengan keterangan saksi yang sudah hadir langsung, tentunya ya mungkin ada perbedaan nilai. Silakan kami berikan ruang untuk itu ya. Itulah tujuannya majelis yang kami hormati. Kita adakan persidangan ini. Tujuannya itu. Izin yang mulia, kira tadi saya belum selesai. Nah, saya juga sebelum. Sebentar. Saya ngomong duluan, saya belum selesai. Kita gantian ngomong. Iya, tidak perlu berteriak-teriak di persidangan. Iya, ya? dikasih tahu kalau saya belum selesai. Kenapa tadi saya ngomong, saya di stop, begitu mereka ngomong tidak ada stop. Sudah kami minta untuk stop dulu. Kita gantian ngomongnya. Ya. Kita juga sudah capek dengan keadilan di negara ini, ya. Jadi sekarang tujuan kita untuk memeriksa saksi di pengadilan ini untuk kita mengelaborasi, kita mengeksaminasi apakah keterangan yang disampaikan di penyidikan benar atau tidak. Kita sama-sama, baik itu hakim, jaksa, dan kami. Kalau cuma sekedar membacakan, kami menanya kepada siapa? Apa gunanya pemeriksaan ini? Gimana cara berpikirnya? Ya, ini makanya kita mengatakan ini ada sangkutannya juga dengan geng Solo atau keluarga Solo atau dengan Pak Jokowi. Jadi sidang ini kemudian kita menjadi bertanya-tanya, kenapa nih orang kesayangan Pak Jokowi dulu begitu ya, yang kemudian sekarang ini dipanggil untuk menjadi saksi, tapi ternyata sampai 4 kali tidak bisa hadir. Dan kemudian juga kenapa tadi kita melihat sampai Ari Yusuf Amir sampai berteriak dan dengan kemarahan seperti itu? Karena memang kalau sudah 3 kali tidak hadir kan bisa dijemput, ada kewenangan itu. Dua begitu. kali Mbak, 2 kali udah nggak Ya, 2 hadir, kali, yang ketiga kalinya dijemput lah ya. dijemput paksa dan pengadilan bisa mendatangkan secara paksa itu gitu. Kenapa Iya, enggak? Gitu. tapi ini kenapa akhirnya hakim memutuskan begitu? Yang dikecewakan ini kan hakim. Kenapa hakim akhirnya memutuskan Untuk bahwa membacakan saja ya ini BAP ya. dibacakan? Keterangan saksi atas nama Rini M. Sumarno silakan untuk dibacakan. Nanti silakan penilaian terhadap keterangan saksi tersebut disampaikan ya. Intinya kami minta penuntut umum untuk langsung pada resume. Oke, terima kasih. Mulai kami akan bacakan keterangan saksi atas nama Marini Sumarno. Berbicara pemeriksaan saksi atas nama Marini. Sebentar, ini lagi dibacakan ya. Tadi kan kita sudah sama-sama. Enggak, kami belum selesai. Kalau ini tetap dibacakan, kami tidak ada gunanya hadir di sini. Baik, ini majelis intinya sudah mengambil sikap ya. Mohon juga tenang. Majelis sudah mengambil sikap dan kami merasa adalah perlu untuk dibacakan dari permohonan penuntut umum tersebut untuk membacakan. Kalau mau dibacakan, majelis baca sendiri aja. Kami nggak usah hadir di persidangan ini. Kalau begitu, dalam pembacaan ini kami keluar. Karena dalam berita acara nanti tentunya akan tercatat atas nama keterangan saksi tersebut dibacakan. Dan tolong dicatat bahwa di persidangan kami menolak itu. Itu sudah kami dengar. Iya. Iya. Betul, otomatis itu. Ya, jadi intinya majelis bertetap pada sikap untuk mengabulkan permohonan penuntut umum untuk membacakan saksi atas nama Rini M. Sumarno. Demikian ya. Oke. Silakan saudara terdakwa di tengah. Kalau begitu kami izin keluar. Silakan nikmati keadilan yang kalian miliki. Silakan. Kami menolak tegas saksi yang dibacakan tanpa dihadirkan di persidangan, dan kami oleh karena hakim tetap memutuskan untuk dibacakan, maka kami walk out, kami izin untuk keluar, tidak ingin mendengarkan. Gitu. Dapatnya keadilan, kami secara tegas menyatakan menolak permintaan dari jaksa penuntut umum untuk membacakan itu. Karena kenapa? Jaksa ini memiliki hak untuk eksekusi. Ketika saksi tidak mau dipanggil, mereka bisa menjemput. Kenapa saksi-saksi yang lain bisa dihadirkan? Kenapa saksi ini tidak bisa dihadirkan? Kenapa saksi ini disumpah, yang lain tidak disumpah di waktu pemeriksaan? Ini masalah-masalah yang harus kita selesaikan agar supaya betul-betul kita dapatkan keadilan. Karena yakinlah nanti, suatu saat kita akan mengalami ini. Baik itu semua kita yang ada di persidangan ini. Jadi hati-hati memanfaatkan keadilan ini. Terima kasih majelis. Baik ya. Menarik banget kasus Tom Lembong. Dan ini dijamin ada kaitannya dengan geng Solo lagi nih. Ya. Ini nanti banyak yang protes. Ngapain sih orang lagi ngomongin geng Solo, ngomongin yang lain-lain? Enggak, ini ngomongin Tom Lembong yang kasusnya memang menarik dan ini juga ada kaitannya dengan geng Solo, berkaitan dengan apalagi kemarin itu sempat
walk out ya Mbak ya, ininya ya, Ya. pengacaranya Tom Lembong. Jadi kasus ini menarik. Seringkali dalam persidangan ini tidak ada kesetaraan. Contoh kecil saja, bagaimana Anda lihat kursi-kursinya jaksa penuntut umum itu seperti itu, kursi-kursi kami seperti ini. Kita paham betul semangat pengadilan itu, ya. Kalau kursinya tidak cukup, bagi dua dong kursinya. Oke. Ya. Lalu yang kedua, ini saya akan sampaikan kepada ketua pengadilan juga dan ketua Mahkamah Agung bahwa di pengadilan Jakarta Pusat ini banyak yang tidak beres. Kami ketika ingin menghadirkan ini harus kami kerjakan sendiri. Harus kami kerjakan sendiri. Tidak ada bantuan teknis dari sini, ya. Sehingga untuk alat-alat untuk kepentingan persidangan tidak bisa disediakan dengan baik. Padahal alat itu ada. Ini sudah seperti kayak kasus Akan politik. menjadi pertimbangan atau catatan Ya, kami. terima kasih Majelis. Dan sementara ini Rini Sumarno 4 kali dipanggil, tapi dia tidak hadir dengan alasan yang pernah ada alasan keluar negeri, kemudian alasan ada acara keluarga di Jawa Tengah begitu. Dia jadi bahkan sempat mendapat sindiran tadi ya dari Ari Yusuf Amir bahwa yang lainnya apa? Apakah acara keluarga melulu begitu? Apakah itu lebih penting? Jika saksi sudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka keterangannya pun bisa dapat dibacakan. Itu norma di KUHP. Jika ayat 2-nya, jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah Itulah sumpah nanti yang kami berikan diucapkan. kesempatan untuk penilaian kepada masing-masing. Pertanyaannya, saksinya sudah meninggal belum sekarang? Begini penuntut umum ya, tadi kan ada alasan sah, ya. Sahnya tolong dijelaskan. Intinya apa? Alasan sahnya kita Tidak sudah hadiran melakukan saksi. panggilan. Aslinya bukan karena meninggal. Pengacara dari Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menyuarakan keganjilan yang kembali ditemukan dalam sidang kasus impor gula. Seharusnya pada hari ini agenda sidang adalah mendengar keterangan saksi fakta dari mantan Menteri BUMN Rini Sumarno yang dihadirkan tim jaksa, namun yang bersangkutan batal hadir karena acara keluarga untuk yang keempat kalinya. Tim jaksa yang bertanggung jawab menghadirkan Rini lalu memohon kepada majelis hakim agar keterangan Rini dapat dibacakan secara lisan oleh tim jaksa, namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh tim pengacara Tom dengan aksi walkout. Ari menjelaskan sesuai dengan pasal 185 KUHP, keterangan saksi itu sah ketika disampaikan di persidangan. Artinya keterangan saksi bukanlah yang di BAP tapi yang disampaikan di persidangan. Oleh karena itu, lanjut Ari, dirinya dan tim menolak permintaan jaksa untuk membacakan keterangan saksi. Namun hal itu diterima hakim sehingga menjadi sikap tegas melalui walkout menjadi jawaban tim pengacara Tom Lembong.